Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik. Harapan dan doa saya, moga-moga hari ini dan hari-hari selanjutnya kalian selalu bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan amaliyah terbaik. Para santri, Allah pernah memberikan resep kepada kita. Ia akan mengangkat yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang diberikan ilmu. Orang yang memiliki dua hal ini, Allah akan mengangkat derajat martabatnya di sisinya. Kalimat amanu, iman, dilukiskan dalam bentuk kata kerja amanu, artinya orang yang terus menerus menyempurnakan imannya. Yang kedua, dan istiqomah dengan imannya. Ini penting. Jadi amanu itu artinya adalah orang yang terus menerus berjuang untuk menyempurnakan imannya. Yang kedua adalah istiqomah dengan imannya. Keadaan boleh berubah, suasana boleh berganti, tapi hatinya tidak pernah berubah, bahwa ia akan tetap ridho terhadap segala takdirnya. Ia akan tetap melakukan pengabdian sebaik mungkin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaan yang ada di sekitarnya. Ini adalah amanu. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu. Mencari ilmu itu kewajiban dan amal yang sangat baik. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu dan niatnya adalah untuk menggapai ridho Allah, akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi lebih utama lagi adalah orang yang disajikan, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memiliki kualitas ini, orang yang akan diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin para santri termasuk orang yang seperti ini, dan Allah berkenan mengangkat derajat dan martabat kalian di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog hari ini ada pelajarannya, ada nilainya, ada hiburannya, sehingga kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Syukur mau memberikan komen. Para santri,
banyak orang, bahkan mungkin sebagian besar, atau kalau tidak disebut seluruh orang, akan sepakat bahwa untuk memajukan sebuah bangsa atau meningkatkan kualitas pribadi, itu faktor terpenting adalah pendidikan. Kita barangkali sepakat dalam hal ini. Oleh karena itu, pendidikan di berbagai negara, termasuk negara kita, mendapatkan perhatian dan prioritas. Bahkan di negara kita saat ini, Menteri Pendidikannya masih sangat muda, orang yang memiliki energi yang berlebih, wawasan yang tidak biasa. Ini terkandung maksud untuk melakukan akselerasi terhadap pendidikan di negara kita agar bisa lebih kencang lagi, agar lebih cepat lagi, karena harus kita akui kita banyak tertinggal dengan negara-negara yang lain, khususnya negara-negara tetangga. Dan dari faktor-faktor yang ada di dalam pendidikan, barangkali sebagian besar sepakat bahwa guru adalah faktor paling penting, sehingga ada kalimat at-tariqatu ahammu minal maddah wal muallimu ahammu minat tariqah wa ruhul muallim ahammu minal muallim binafsi. Bahwa metode itu lebih penting dari materi. Dengan metode yang tepat, materi bisa disampaikan dengan mudah, bisa menggairahkan santri dan siswa, dan bisa menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri santri dan siswa. Dan guru itu lebih baik ketimbang metode. Guru yang berkualitas, yang bukan hanya menguasai metode dan materi, tapi guru yang bisa mewujudkan dirinya sebagai aktualisasi dari konsep guru itu sendiri. Guru itu sering diterjemahkan sebagai pendekan dari orang yang bisa digugu dan ditiru. Orang yang digugu ini adalah orang yang perkataannya itu baik dan tidak ada perbedaan dengan apa yang dikatakannya dan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dilakukannya. Ini adalah orang yang digugu. Dia akan berkata, kalau kata-katanya yakin, baik, dan membawa manfaat. Kalau tidak yakin, dia lebih baik diam. Ditiru artinya orang itu perbuatannya memang baik, perbuatannya mulia, apa yang dilakukannya secara tradisi, secara adat, dan juga secara syariat benar adanya, baik adanya, sehingga orang ini pantas untuk
ditiru. Maka guru semacam ini adalah guru yang lebih baik ketimbang metode sesempurna apapun. Para santri, dan yang ketiga, ruhul muallim, ruhnya guru, rohaninya guru, jiwa guru itu lebih penting ketimbang guru itu sendiri. Guru yang berjiwa, guru yang bukan hanya terampil dalam hal kecerdasan intelektual, bukan hanya terampil dalam olah kata-kata, bukan hanya terampil untuk bisa memukau siswa, tapi rohnya itu sendiri, roh seorang guru ini juga bisa melakukan sebuah proses sehingga memancarkan cahaya kepada murid dan santrinya. Guru seperti ini adalah guru yang memiliki kualitas, kecuali sebagai muallim yang pandai untuk membuka dan mengembangkan kecerdasan rasional para murid dan santrinya. Dia juga muadib yang terampil untuk menata, mengajarkan dan mendidik bagaimana santri itu harus berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Guru itu juga berkualitas sebagai murabbi yang bisa melakukan proses pendidikan dari tahap ke tahap dan memberikan apresiasi terhadap perkembangan siswa atau santri sekecil apapun, senyampang berharap suatu ketika santri ini akan tumbuh maksimal sebagai generasi baru yang siap untuk hadir di mana saja dengan manfaat. Dan guru yang punya ruh ini juga berkualitas sebagai mudarris, artinya bisa memotivasi, bisa menumbuhkan semangat bagi para santri dan muridnya untuk menghargai ilmu, untuk mencintai ilmu. Dengan itu dia berusaha mendaras, mutolaah, mengulang-ulang. Satu kali jumpa dengan guru, ratusan kali dia mengulang di rumah atau di kamarnya. Ini adalah guru yang mudarris. Guru yang punya ruh adalah guru yang juga mursyid, yang memiliki kemampuan untuk menakar situasi jiwa dan hati santri, kemudian memberikan resep-resep, memberikan semacam pemenuhan kebutuhan jiwa dengan mau'idatul hasanah, dengan dzikir, dengan sholawat dan lain-lain. Maka ini yang dimaksud ruhul muallim ahammu minal muallim binafsi. Ruhnya guru itu jauh lebih penting ketimbang guru itu sendiri. Para santri, maka kita kenal para guru yang sangat sederhana, metodenya juga sederhana, tempatnya juga sederhana, kehidupannya juga sangat sederhana. Mungkin kalau dilihat dari kacamata ukuran
pendidikan sekarang jauh dari pantas, tapi guru-guru seperti itu terbukti melahirkan murid-murid yang luar biasa, bukan hanya tumbuh menyamai prestasi gurunya, tapi juga lebih dari gurunya. Dan lebih hebat lagi, murid-murid yang dilahirkan guru seperti itu adalah murid yang tetap berlaku sebagai murid walaupun dia menjadi orang yang sangat besar, yang sudah berprestasi jauh lebih tinggi ketimbang gurunya. Tidak ada yang dibanggakan kecuali cerita tentang gurunya, tentang bagaimana gurunya mengajar dan mendidik. Tidak ada kebanggaan dan kalimat yang terus diulang-ulang kecuali doa dan munajat untuk gurunya, bahkan ketika guru itu sudah meninggal dunia. Para santri pernah saya sampaikan, juga ditulis di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang yang sudah sangat terkenal, seorang syekh yang majelisnya dihadiri oleh ratusan santri, ratusan murid, bahkan diantaranya mereka sudah juga menjadi guru-guru di tempatnya masing-masing. Mendadak sang guru ini berdiri, kemudian ditanyakan, ada apa guru di tengah mengajar panjenengan berdiri? Saya berdiri menghormati anak dari guru saya yang sedang bermain-main dengan temannya di lapangan. Para santri, ini adalah sebuah akhlak yang mulia, ketinggian ilmu, ketinggian martabat, tidak membuat orang sombong dan lupa diri, tapi justru sebaliknya, kesempurnaan ilmu, ketinggian martabat justru membuat seseorang semakin rendah hati. Para santri, ada guru yang tadi sudah saya sampaikan memiliki kualitas, ia bisa mengajar dan mendidik pada saat beliau hidup. Bahkan pada saat santri sedang tidak memperhatikannya. Bahkan saat santri berhadapan dengan guru dan santri itu tertidur sampai guru itu selesai membaca kitabnya. Ia juga bisa mengajar pada saat sudah wafatnya. Bayangkan, dia sudah wafat ratusan tahun, kalimat-kalimatnya masih tergurat kuat di sanubari para santri dan muridnya. Sebagian ditulis di dinding-dinding pesantren atau lembaga pendidikannya atau di rumah santri, sebagian lagi kuat tergurat di dalam hati dan jiwa para santri dan muridnya. Ini kita punya khasanah guru-guru yang seperti ini. Oleh karena itu, para santri, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, jangan lupa kalian juga harus tahu bagaimana cara memilih seorang guru yang sekali lagi bukan hanya dari aspek gelarnya, dari aspek pendidikan formalnya, lebih penting lagi bagaimana guru itu bisa menyempurnakan kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan emosionalnya
dan juga kecerdasan spiritualnya. Karena seperti kata Imam Malik, ilmu itu bukan banyaknya, tapi lebih penting adalah karena barokahnya. Dengan guru-guru yang seperti saya sampaikan tadi, maka guru itu kecuali mencintai muridnya, kecuali mengajar dan mendidik muridnya dengan seluruh kesungguhan dan ketulusannya, guru itu juga pasti memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pengetahuan kepada murid dan santrinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.